Shalom, puji nama Tuhan, sebab pada hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan harian Resort GKE Pulang Pisau. Hari ini firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12 dengan nas yang akan menjadi bahan renungan kita, yaitu dari 2 Samuel 15 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo, katanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan berbicara tentang ambisi. Ambisi seringkali dianggap sebagai dorongan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan atau kekuasaan. Dan dalam banyak kasus, hal ini bisa memotivasi seseorang untuk meraih kesuksesan. Namun, ambisi yang tidak bisa dikendalikan bisa mengarah pada perilaku yang destruktif dan konflik. Dan dalam konteks ini, kita akan menjelajahi contoh ambisi yang merusak dari tokoh Alkitab yang bernama Absalom, dan bagaimana kisahnya dapat memberikan pelajaran penting bagi kita di dalam konteks kehidupan kita berjemaat. Untuk memudahkan kita berselancar dalam nas ini, maka terlebih dahulu kita akan mereview apakah definisi daripada ambisi tersebut. Saudara, ambisi dapat didefinisikan sebagai dorongan yang kuat untuk mencapai atau memperoleh sesuatu yang dianggap bernilai atau penting. Dan seringkali ini melibatkan kekuasaan, status, atau prestasi. Ambisi ini bisa bersifat positif jika diarahkan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat, namun bisa juga menjadi negatif jika mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara yang merugikan orang lain atau melanggar prinsip moral. Absalom, putra Raja Daud, merupakan contoh klasik ambisi yang merusak dan merugikan orang lain. Ia berambisi untuk menjadi penguasa, sehingga membuatnya terjerumus dalam dosa dan pemberontakan. Saat itu Absalom merasa tidak puas dengan posisinya, saudara, dan dia berambisi untuk merebut tahta ayahnya. Nah, untuk mencapai tujuannya, ia pun melakukan berbagai macam tindakan yang merusak, termasuk merencanakan kudeta dan memanipulasi hati rakyat. Secara teologis, kisah Absalom mengajarkan kita tentang bahaya ambisi yang tidak sehat, saudara. Ambisi Absalom membuat dia mengalami kehancuran dalam kehidupan pribadi dan konflik yang besar terjadi dalam hidupnya. Dan dalam 2 Samuel 15 ini, kita melihat bagaimana Absalom merayu rakyat dengan janji-janji yang manis dan sikap yang ramah. Tetapi niat sebenarnya dalam hati adalah untuk merebut kekuasaan. Kalau dalam pandangan Kristen, ambisi ini tentunya tidak murni, ya. Ambisi orang Kristen harusnya didasarkan pada niat untuk melayani Tuhan dan orang lain, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan. Saudara, dalam kehidupan berjemaat, ambisi sering muncul dalam berbagai bentuk, seperti keinginan untuk memiliki posisi kepemimpinan, pengaruh, atau pengakuan. Nah, sama seperti Absalom yang menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat dan keluarganya, anggota jemaat ternyata juga bisa terjerumus dalam ambisi yang mengganggu persatuan dan kesejahteraan komunitas gereja atau jemaat. Saudara-saudara, kita perlu mengingat ajaran Yesus. Yesus pernah katakan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan dalam komunitas gereja itu harus didasarkan pada pelayanan dan pengorbanan, bukan ambisi pribadi. Nah, sekarang apa aplikasi nas ini bagi kita sekalian? Pertama-tama, saudara, kita harus perlu mengevaluasi motivasi kita dalam setiap tindakan dan keputusan kehidupan kita. Apakah kita terdorong oleh ambisi yang sehat ataukah ambisi yang merusak? Pertanyakan apakah tujuan kita selaras dengan prinsip-prinsip Tuhan dan kebaikan bersama atau tidak. Nah, selanjutnya, dalam komunitas gereja, kita harus saling mendukung satu dengan yang lain, saudara. Dukunglah satu sama lain dengan cara yang membangun, bukan untuk saling menjatuhkan. Hindari persaingan yang tidak sehat, tetapi fokus pada kerjasama untuk memajukan misi gereja kita. Saya percaya, dengan merenungkan dan menerapkan pelajaran dari kisah Absalom, kita dapat menghindari jebakan ambisi yang tidak sehat
dan berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan harmoni dalam segala aspek kehidupan kita. Saya teringat Albert Einstein pernah katakan, ambisi yang tidak terarah hanya akan membawa kita pada kehampaan. Hanya ambisi yang dipandu oleh tujuan yang lebih tinggi dan nilai-nilai yang mendalam yang dapat memimpin kita pada keberhasilan sejati dan kepuasan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah sampaikan dengarkan bersama firman pada hari ini. Biarlah Tuhan kami dapat menghindari jebakan ambisi yang tidak sehat, tetapi kami akan berkomitmen sungguh-sungguh untuk hidup dalam Tuhan, dalam ambisi yang positif. Dan arahkanlah hati kami Bapa, agar kami dapat selalu menjalankan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari tiap hari. Berdoa terkhusus pada saat ini untuk jemaat GKE Garung. Kiranya Engkau memberkati kehidupan usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berkat-Mu berlimpah terjadi dalam hidup mereka. Dan biarlah dalam setiap kehidupan bergereja berjemaat, mereka boleh bersatu, tidak berselisih Tuhan. Tidak hidup dalam pertengkaran, tetapi hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan. Sehingga jemaat GKE Garung akan selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa kami. Kami serahkan kehidupan kami sekalian hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. We love